Terima kasih, terpujilah Engkau selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya. Satu kerinduan terbesar saya di tahun ini, Saudara, bahwa selalu terjadi pembaruan di hati kita masing-masing. Sehingga benar, sungguh tahun ini, tahun dimana setiap kita, jemaat Tuhan khususnya, tidak lagi hidup dalam kepahitan, tidak hidup lagi dalam kekecewaan, ya, tidak hidup lagi dalam sakit hati, ya, tidak ada yang tidak bisa mengampuni, Saudara. Saya percaya tahun ini, tahun penuh rahmat dari Tuhan untuk setiap pribadi kita. Saudara lihat, setiap kali kalau kegelapan terjadi, pasti terang Tuhan akan bersinar di situ. Selalu kalau ada hal-hal yang negatif terjadi, pasti ada hal yang positif yang Tuhan akan nyatakan buat hidup kita, Saudara. Ya, karena itu kalau Saudara dengar apa yang saya sampaikan beberapa hari ini soal tentang hati, ya, bagaimana seringkali kita mengalami kekecewaan, mengalami sakit hati, mengalami luka-luka di hati, dan seringkali kalau kita tidak membereskannya, maka itu akan bisa menghancurkan hidup kita. Bukan hanya menghancurkan hidup kita, tapi juga bisa menghancurkan kehidupan orang-orang di sekeliling kita. Karena kalau hati kita sudah sakit, hati kita sudah tidak bisa mengampuni, menyimpan kebencian, maka itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Dan reaksi kita, respon kita juga akan mempengaruhi sekeliling hidup kita, Saudara. Karena itu kita perlu terus menjaga hati kita, ya, kita terus mau mengizinkan Roh Kudus untuk terus membaharui, memulihkan kehidupan kita, Saudara. Nah, kalau Saudara baca di kitab Yeremia pasal 17 yang hari Jumat Sabtu saya sampaikan buat Saudara, ya, bahwa hati itu penuh dengan kelicikan, ya, hati itu penuh dengan penipuan, Saudara. Memang tidak ada seorang pun yang tahu akan hati kita masing-masing, ya. Tapi kalau kita mau terangkan diri kita, kita mau buka hati kita, kita pasti sadar bahwa Tuhanlah yang paling tahu akan keadaan hati kita, Saudara. Apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, Saudara. Karena itu kita perlu terus membuka hati kita untuk Tuhan, Saudara. Nah, satu kali, Saudara, ada sebuah peristiwa, ya, terjadi di negara Afrika, Saudara. Kita tahu negara Afrika itu banyak di antara negara-negara itu adalah negara-negara miskin. Ya, di sana banyak terjadi kelaparan, banyak juga wabah-wabah penyakit yang begitu luar biasa. Nah, satu kali, Saudara, ya, ada satu wabah yang tidak terdeteksi, Saudara. Ya, dikatakan di daerah itu ada banyak dari anak-anak sampai orang tua yang mengalami sakit, Saudara. Ya, dan begitu ditelusuri, diteliti, Saudara, ya, sepertinya tidak ada hal yang membuat ada wabah itu terjadi, Saudara. Kenapa? Karena udaranya bersih, airnya bersih seperti, Saudara. Tapi kenapa setiap hari, ya, korban orang-orang yang sakit itu, Saudara, makin hari makin bertambah banyak, Saudara. Akhirnya dokter di daerah itu tidak mampu mengatasinya. Mintalah tim ahli dari negara lain, ya, khusus dari Amerika, untuk datang meneliti, ya, dari mana asal wabah ini, Saudara. Nah, ketika para ahli menyelidiki, Saudara, ditelusuri, ya, mulai dari apa yang mereka makan, ya, mulai dari apa yang mereka minum, Saudara, seperti, Saudara. Nah, ketika diteliti, Saudara, ternyata didapati bahwa semua makanan mereka makan itu seperti biasa. Tidak ada hal yang mengakibatkan adanya wabah atau penyakit itu muncul seperti itu, Saudara. Lalu kemudian diteliti airnya, Saudara. Dilihat mereka minum dari mana, ambil air dari mana. Ternyata dari sebuah sungai, Saudara. Sungai itu ternyata digunakan, ya, airnya untuk minum, untuk kehidupan sehari-hari, untuk cuci, untuk segalanya, Saudara, seperti itu, Saudara. Dan air itu mengalir dari sebuah bukit yang tinggi, ya,
mengalir ke sebuah sungai seperti saudara, dan di sungai itulah mereka minum saudara, seperti ya cuci ya, dan dilihat airnya begitu jernih ya. Tapi ketika ditelusuri sampai ke atas agak bukit saudara ya, sungai itu naik seperti itu, dan didapati saudara ternyata ada binatang ya, ada seekor induk babi bersama dengan anak-anaknya yang terjepit ya di berbatuan saudara, sehingga babi itu meninggal, mati semuanya, jadi dibangkai seperti saudara ya. Nah ternyata karena bangkainya tidak pernah disingkirkan ya, diambil sudah seperti itu, maka lama kelamaan itu bangkai itu jadi busuk, lalu kemudian mengakibatkan virus itu muncul saudara. Tapi ketika bangkai itu diangkat, dibuang seperti itu, airnya sudah jadi jernih kembali dan tidak ada virus lagi saudara. Tapi selama bangkai itu tidak pernah diangkat saudara, maka air itu tercemar semuanya, walaupun kelihatan jernih, bersih saudara. Ya, nah itu yang membuat masyarakat Afrika di sana itu mengalami wabah penyakit yang sangat banyak seperti saudara. Nah, sama seperti ketika kekecewaan, kepahitan terjadi dalam kehidupan kita saudara. Ya, dan itu akan mencemarkan seluruh hidup kita, reaksi kita, respon kita saudara. Ya, saya percaya hukumnya berkata begini. Kalau orang itu terluka, maka dia akan cenderung melukai saudara. Ya, berarti baik, coba periksa hidup kita. Kalau kita terluka, kita akan cenderung melukai saudara. Entah lewat sikap kita, respon kita, entah lewat perkataan-perkataan kita saudara. Nah, karena itu kita terus membereskan hati kita saudara. Nah, saya sudah jelaskan bagaimana kita bisa mengalami pemulihan, bagaimana Tuhan menyembuhkan hati kita saudara. Yang pertama, Dia akan membangun hidup kita dengan apa? Dengan firman-Nya. Karena itu saudara dan saya harus rajin membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, ya, bahkan juga mendengarkan khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang tentu ya berkaitan soal bagaimana hati itu dipulihkan ya. Nah, yang kedua saudara, masih ingat saya sampaikan kemarin ya, kita harus terbuka, jujur dengan hati kita saudara. Supaya apa? Supaya sama seperti ketika kita datang kepada seorang dokter, dia tanya sakit apa, kita bisa jujur. Dia akan tanya gejalanya dari mana, kapan itu dimulai, ya rasanya seperti apa, ya akibatnya mungkin makan apa, ya kemana saja seperti itu. Ya, nanti dia akan periksa, nanti dia akan bisa mendiagnosa, nanti dia akan temukan, oh ini penyebabnya dari sini seperti itu saudara. Nah kalau penyebabnya sudah tahu, akar masalah sudah tahu saudara, maka itu akan gampang ya diobati seperti saudara. Tapi yang selanjutnya saya mau sampaikan buat saudara adalah, coba kita buka Kisah Rasul pasal yang ke-24 ayat ke-16. Ini langkah yang ketiga saudara ya, supaya kita bisa lepas dari semua kepahitan dan luka hati kita ya. Kisah Rasul 24 ayat 16 berkata begini, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Terjemahan lainnya berkata begini, aku melatih diriku sendiri untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Jadi ya ada usaha yang dilakukan. Artinya apa? Artinya dia melatih dirinya. Cara melatih diri kita bagaimana saudara? Yaitu misalnya kalau saudara dilukai saudara, dikecewakan oleh seseorang, saudara mungkin menaruh kekecewaan itu, saudara jengkel dengan orang itu ya. Nah sebelum
berlarut-larut saudara, ya, maka firman yang saudara terima, ya, itu akan membentengi saudara, menyadarkan saudara bahwa itu tidak boleh berlarut-larut. Mungkin saudara pernah baca kan? Itulah gunanya manfaatnya membaca Alkitab. Kita akan diingatkan oleh Roh Kudus. Ya, misalnya tentang bagaimana kita jangan sampai berlarut-larut dengan masalah, dengan kekecewaan kita, dengan kemarahan, dengan kepahitan kita, saudara. Alkitab berkata begini, kalau Anda marah, jangan sampai matahari terbenam. Saya percaya kalau kita pernah mendengarkan firman itu, membaca firman itu, dan kita diingatkan, waktu kita diingatkan dan kita melakukan, saudara, maka saya percaya kita segera akan membereskannya. Tapi kalau kita tidak pernah membaca Alkitab, apa yang bisa kita ingat dengan firman Tuhan? Apa yang Roh Kudus bisa ingat? Ingat, salah satu fungsi Roh Kudus adalah Dia akan menamplak kita dari setiap hal-hal yang memang tidak berkenan, hal-hal yang salah, dosa. Yang tadi wujudnya itu kita marah, kita nyimpan kepahitan. Firman itu ketika kita ada dalam hati kita, Roh Kudus akan menghidupkannya. Roh Kudus akan menamplak kita, menyadarkan kita. Sehingga hati kita itu akan berkata, oh ini gak benar ya. Kita baca firman yang lain lagi. Itu hidup. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Oh iya ya, saya menjaga hati saya. Ya. Nah, jadi setiap kekecewaan, setiap kepahitan, ya, setiap luka hati, begitu itu terjadi dan kita diingatkan dengan firman Tuhan, Roh Kudus mengingatkan kita seperti ini, saudara, dan kita mau jujur, saudara, dengan Tuhan, maka kita bisa latih terus. Nah, ketika ada orang kecewakan kita, ya, ingat sekali lagi saya pernah sampaikan bahwa kita tidak bisa menghalangi orang untuk tidak kecewakan kita. Kita tidak bisa menghalangi orang tidak lukai kita, saudara. Sama seperti ketika kita melihat burung terbang di atas kepala kita, kita gak bisa ngusir. Kita gak bisa usir. Dia akan terbang terus. Tapi kita bisa menghalangi dia untuk tidak hinggap di atas kepala kita, apalagi membuat saraf. Gambarnya seperti ini, saudara. Orang mengecewakan kita, kejahatan-kejahatan orang yang orang berbuat, itu sama seperti burung yang terbang di atas kepala kita. Tapi dia bisa hinggap di atas kepala kita. Nah, kalau kita biarkan, dia agak buang tai di situ, busuk di situ. Sama seperti orang ketika berbuat salah, mengecewakan kita, mereka bisa lakukan itu. Tapi jangan sampai kita biarkan itu, kekecewaan itu hinggap di hati kita, bersarang di hati kita, lalu menguasai hidup kita, saudara. Kita bisa menghindarkan itu terjadi sebenarnya. Jadi setiap kali kalau ada orang melukai kita, mengecewakan kita, entah siapapun, saudara, begitu terjadi langsung terus berusaha ampuni orang itu. Perasaan kita masih sakit atau tidak itu urusan nomor 2. Tapi yang pertama adalah langsung ampuni orang itu. Jadi begitu kita lakukan terus menerus, entah dengan orang yang sama, entah dengan orang lain, siapapun itu, saudara, maka nanti kita akan terbentuk kebiasaan karakter kita menjadi orang yang mengampuni, menjadi orang yang tidak mudah simpan kepahitan, kekecewaan itu, saudara. Terus, kenapa ada orang gampang kecewa, gampang kepahitan? Karena dia membiasakan diri menyimpan kepahitan itu, menyimpan kekecewaan itu, akhirnya terbentuk kebiasaan itu. Tapi sebaliknya, kalau orang itu seringkali melakukan ketika ada orang menyakiti dia, dia mengampuni, dia memaafkannya, maka terbentuk kebiasaan mengampuni, kebiasaan tidak menyimpan kecewaan, kepahitan itu, saudara. Ya, jadi saudara harus berusaha terus, ya, berusaha untuk melatih ini, saudara. Ya, caranya bagaimana, saudara? Rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Bila perlu, ya, bila perlu, lakukan yang ekstrim. Kalau sampai orang itu mungkin sudah
Saudara nggak tahu apa gimana hatimu itu terhadap dia seperti itu. Pokoknya sudah jengkel sekali. Ada satu ekstrim yang saudara bisa lakukan. Datangi kepada orang itu. Datangi dia dan minta maaf kepada dia. Mungkin saudara berkata, loh saya nggak salah Pak, dia yang salah. Ya, itu artinya saudara masih sombong. Kita masih sombong, saudara. Kita masih ditipu oleh hati kita, saudara. Ya. Begitu kita merasa kita benar, gitu kan? Itu kesombongan itu sudah ada. Itu sebabnya Yeremia berkata, hati itu licik. Hati-hati jangan sampai ditipu oleh dia, saudara. Ya, Pak, kalau saya datang minta maaf kepada dia lebih dulu, maka dia akan lebih parah lagi, Pak. Dia akan mungkin menginjak-injak saya. Mungkin jadi dia, Pak. Saya mau katakan tidak, saudara. Alkitab tidak pernah salah lah. Kalau kita mentaati Alkitab, kalau kita mentaati firman Tuhan, saudara, maka setiap ketaatan kita kepada firman Tuhan, di situ ada otoritas ilahi yang akan menyertai saudara dan saya. Ya, ada otoritas, saudara. Percayalah, kita tidak seperti yang dunia katakan. Kalau kita minta maaf, maka orang itu akan makin menginjak-injak kita. Tidak seperti itu. Kita punya otoritas, saudara. Ya. Nah, lakukan hal yang ekstrim ini kalau ada antara saudara yang mungkin sudah bertahun-tahun ini akar pahitnya sudah mulai mengakar ke dalam. Ingat, makin ke dalam makin susah dicabut, saudara. Saudara mesti benar-benar miliki hati nurani yang murni ini di hadapan Allah, di hadapan manusia. Saya berdoa Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya. Ya, ingat, kalau kita tidak bisa membereskan itu, jangan harapkan ada kemuliaan Tuhan. Jangan harapkan ada terang Tuhan. Jangan harapkan ada hidup kita akan menjadi hidup yang lepas, bebas. Tapi justru sebaliknya, kita hidup dalam kegelapan, saudara. 2 ayat terakhir coba kita buka. 1 Yohanes pasal yang kedua. Ayat 9, saudara. Lebih baik. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Itu sebabnya banyak kegelapan dalam kehidupan kita. Ini gak beres, itu gak beres. Ya kan? Makin hari makin tambah buruk. Jangan-jangan salah satu penyebabnya seperti ini. Karena ada kebencian di hati kita yang belum kita bereskan sungguh-sungguh dengan Tuhan dan dengan orang yang bersangkutan, saudara. Saya berharap hidup kita menjadi hidup yang terang, bukan dalam kegelapan, saudara. Ya. Tapi yang kedua, coba kita lompat satu pasal. 1 Yohanes pasal ketiga ayat 15. Terakhir, saudara. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ngeri, saudara. Kalau kita benci, kita dikategori seorang pembunuh. Dan seorang pembunuh tidak memiliki hidup kekal. Artinya apa? Kebencian kita, kepahitan kita, luka kita, kekejaman kita bisa mempengaruhi kehidupan kekal kita, saudara. Hati-hati. Hati-hati, saudara. Bereskan. Jangan sampai kita yang rajin bersekutu, kita yang rajin ibadah, kita yang rajin melayani, tapi masih menyimpan kebencian itu. Itu mempengaruhi hidup kekal kita, saudara. Ayo bereskan. Kalau saudara berkata gak sanggup, jangan mengandalkan kekuatanmu. Dia sudah memberikan prinsip kebenarannya. Andalkan dia. Andalkan kekuatannya. Andalkan kasih karunia-Nya. Saudara dan saya hanya perlu taati apa yang dia sampaikan. Saya pernah sampaikan, saudara.
Kalau kita tidak mengampuni orang, maka pengampunan Bapa di surga bisa dibatalin dalam hidup kita, saudara. Ya, saudara masih ingat kisah tentang hamba yang diampuni 10.000 talenta, kemudian ada temannya yang berhutang kepada dia cuma 100 talenta. Dan dia tidak mau mengampuni temannya. Kemudian dia menjebloskan temannya ke penjara. Yesus memberikan perumpamaan itu. Orang itu ketika dilaporkan kepada tuannya atau raja di mana dia pernah berhutang dan raja itu sudah mengampuni dia. Raja itu begitu kecewa. Kenapa? Karena dia berkata, aku sudah mengampuni kamu. Sudah seharusnya kamu juga mengampuni temanmu itu. Dan dia berkata, ikat orang ini, lemparkan dia ke dalam penjara. Serahkan dia kepada Algojo, simbol daripada setan, saudara. Dia berkata, sampai nanti hutangmu itu kau lunasi, baru kamu bisa lepas. Jadi pengampunan Tuhan itu bisa dibatalkan, saudara. Dalam konteks yang Tuhan sampaikan dalam perumpamaan tentang hamba yang tidak mau mengampuni temannya yang lain, saudara, yang berhutang kepada dia. Ayo, tahun ini sungguh ini menjadi doa dan harapan saya. Saya sendiri terus harus berbenah hati saya. Ya, karena saya juga manusia, punya perasaan, punya jiwa. Ya, kadang juga dikecewakan, kadang juga mengalami luka dan sakit di hati. Tapi kita tahu prinsip firman Tuhan, kita mesti melakukannya, mengikuti apa yang Tuhan firmankan. Dan saya percaya firman-Nya akan menolong kita, Roh Kudus akan memulihkan, menyembuhkan kita. Dan saya percaya tahun ini sungguh benar menjadi tahun di mana kita boleh mengalami rahmat Tuhan yang begitu besar itu. Setiap kita tidak ada kepahitan, kekecewaan lagi di hati kita. Mungkin besok kita kecewakan, kita bisa kecewa, tapi kita tidak menyimpan kekecewaan itu. Kita tidak menyimpan luka hati itu. Kita tidak menyimpan kebencian itu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya berharap sekali lagi, saya berdoa terang Tuhan akan datang ke dalam saudara. Saudara menjadi orang yang free di dalam Tuhan. Ya, dan saudara menjadi orang yang merdeka sepenuhnya di dalam Tuhan. Amin.